Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Jackpreneur 2020. Saat ini saya berada di rumah kediaman dari narasumber kita untuk pelatihan kue basah dan kue kering untuk tahun 2020. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ridwan Setiawan yang akan memandu acara untuk pembuatan bolu batik kali ini. Di samping saya sudah ada narasumber untuk kali ini, yaitu silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Dwi Aryati, biasa dipanggil dengan Mbak Fit atau Ibu Fitri. Saya binaan dari tahun 2019. Ya, Ibu Fitri ini merupakan peserta binaan kita di tahun 2019 dari suku dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan energi. Nah, sekarang kita mulai langsung aja nih Bu untuk proses pembuatan bolu batiknya. Silakan Ibu untuk menjelaskan apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kue bolu batik. Untuk pembuatan kue batiknya ini ada dua bahan, dua tahap sebenarnya. Jadi untuk batiknya sendiri dan cake-nya sendiri. Untuk yang pertama bahan untuk cake-nya ini ada maizena 35 gram, gula pasirnya 60 gram, terigunya 40 gram, telur kita pakai 2 butir utuh, emulsifiernya 15 gram, susu cairnya kita cuma pakai 1 sendok makan aja. Nah ini Bu, ini untuk bahan-bahan yang seperti ini, apakah ini hanya untuk jadi satu bolu batik atau bisa sesuai selera dari ibu-ibu semuanya nih atau yang di rumah? Untuk bagusnya kurang lebih ini untuk jadi dua batik, dua bolu batik. Ini aku kayaknya lebih fokus ke batiknya dulu kali ya. Kita pakai loyang yang saya pakai biasanya ukuran 24 kali 24, tinggi 4 atau 3 cm bisa. Saya biasa pakainya kertas roti, bukan baking paper. Pertama, kalau baking paper itu saat nanti dikelupas itu biasanya kalau kita ya belum mahir itu, jadi nanti ada yang bagian yang mengkilap, ada yang dof kayak handuk, jadi nggak rata. Terus kita butuh patron batiknya sendiri. Ini bisa kita download sendiri di Google untuk motif batiknya. Lalu butuh plastik segitiga, beberapa pewarna makanan yang sudah food grade. Terus butuh juga tisu sama cotton bud. Ini nanti untuk kalau misalnya ada coretan yang salah atau nanti ada yang perlu dihapus, kita jadi gunakan kalau cotton bud untuk nanti kesalahan yang sedikit. Mungkin nanti saat membuat batiknya saya akan beri contoh sedikit. Kirain saya cotton bud hanya buat korek kuping aja Bu. Banyak gunanya. Iya. Nih, sementara untuk yang bahan batiknya itu aja. Nah, kalau yang ini Bu, ini bahan-bahan untuk apa nih? Yang untuk, di sebelah kanan. Yang ini untuk bahan cake-nya. Jadi nanti setelah ini selesai batiknya selesai dikukus, nanti ini untuk bahan lapisan cake batiknya. Oh ya, seperti itu. Nah, ini di sebelah kanan kita ada apa ini Bu? Iya. Ini telur. Kita butuhnya 6 butir kuning telur. Putihnya hanya kita pakai 3 butir saja, 3 butir, 3 putihnya aja. Oh gitu. Jadi kira saya 3 aja nih. Ternyata di sini ada 6. Iya, karena kita butuh kuningnya, jadi lebih lembut nanti cake-nya. Nah, ini selanjutnya Bu, ini ada butter. Oh, butter ini yang dicairin Iya, atau memang udah butternya dicairkan. Ini 75 gram butternya. Ya, selanjutnya ya, ini ada susu bubuk, bisa pakai merek apa aja. Oh, susu bubuk kita pakainya 10 gram. Yang selanjutnya ini ada maizena 35 gram. 35 gram. Ya. Selanjutnya ini ada tepung terigunya 140 gram, pakai protein sedang aja. Tadi saya tambahkan juga udah ada vanili. Tapi kalau mau lebih enak pakai vanilla butter. Kalau misalnya nggak dicampur vanili gitu bisa nggak Bu? Bisa, cuma kadang untuk
amis telurnya ya. Oh, gitu. dia masih berasa banget gitu kalau Iya, nggak pakai vanili, amis telurnya Iya, masih berasa. dan untuk gitu. rasa cake-nya kalau saya pakainya vanilla butter, jadi lebih enak. Oh iya gitu iya. rasanya. Nah, ini selanjutnya Susu cairnya 70 gram. Pakainya gram ya, bukan Oh, jadi gram. biar lebih enak ngukurnya semuanya ditimbangnya. Yep. Ini ibu-ibu nih tadi, jadi satuannya semuanya gram, jadi biar enak nih nimbangnya Iya, nih. walaupun cairan kita pakainya hitungnya jadi gram ditimbang aja. biar sekalian nih, nggak perlu repot-repot beli alat ukur yang lainnya, cukup timbangan aja. Ya, selanjutnya ini apa Bu kalau untuk Ini yang ini? gula pasir pakainya 150 gram, Merek apapun bebas. merek apapun. Jadi lebih bagus itu GMP. Oh, GMP. Ya, GMP kan malah lebih butirannya dia lebih cepat larut sebenarnya. Oh iya. Cuma sekarang memang agak susah nyarinya. Ya, iya ibu-ibu. Biasanya. Itu ya Bu ya, semuanya yang ada di rumah. Selanjutnya ini ada apa Bu? Ada emulsifier, saya pakainya yang lebih bagus. Ini saya pakai Quick, nggak apa-apa kali ya Pakai di Quick setnya. ya. Quick. Lebih Mereknya cepat. Quick nih Bu. Nah selanjutnya ini ada Pakainya baking powder. Ini cuma sedikit aja, cuma memang untuk membantu biar dia cake-nya lebih lembut, pengembangnya juga bagus. iya. Kalau misalnya nggak punya yang Untuk ini, yang ini, merek yang lain bisa nggak nih, merek Bu? lain Iya. bisa, tapi kalau bukan ini sebenarnya bukan mereknya, kita perlunya yang Oh. BPDA-nya. Jadi baking powder double acting. Jadi kalau pakai baking powder yang biasa itu makainya 2 kali lipat Oh, takaran. 2 kali lipat dari yang ini gitu. Pakai cuma seujung sendok aja Oh, sih. sejum sendok ibu-ibu semua yang ada di rumah nih para jackpreneur. Selanjutnya kita nih ada apa Bu di Ini hanya sebelah? untuk toppingnya aja. Oh, ini nanti topping untuk aja. filling Oh, di jadi ini bagian tergantung dalamnya. dari kreasi Ya. dari ibu-ibu semuanya. Iya. Untuk kita saat ini nih yang di sini kita pakai ada apa Bu ini? Ini keju. Saya Keju, biasa keju pakai parut. keju parut Ya. sama buttercream Buttercream untuk semuanya. olesan. Nah, ini selanjutnya nih ada Ini alat apa nih? Ini Alat-alatnya. alat yang bantu nanti ada scraper. Ini nanti untuk bantu ngeluarin cake-nya. Terus kalau ini untuk nanti ngoles di cake-nya. Sama ini scraper yang panjang, ini nanti untuk bantu saat menggulung. Nah, selanjutnya kita langsung mulai aja nih Bu, bagaimana cara pembuatan kue bolu batik. Nah, para jackpreneur semuanya jangan lupa ya untuk dipantengin terus nih, jangan sampai ada yang kelewat. Karena nanti ilmu ini sangat bermanfaat sekali. Silakan Ibu. Ya, makasih. Untuk pembuatan batiknya ini mudah karena kita pakai metodenya all in one. Jadi semuanya dimasukin jadi satu. Telurnya tadi 2 butir ya. Kita pakai ya. Terus masuk terigunya. Terigunya kita masukkan semuanya para semuanya jadi jackpreneur satu. semuanya nih kita masukin jadi satu. Karena tadi apa? All in one. Semuanya jadi satu nih kita masukin ke sini. Gitu kan? Iya. Ini maizena. Maizenanya sudah Maizena, dimasukkan. Selanjutnya ada Terus gula pasir, gula pasir, ibu-ibu dimasukin semuanya. susunya tadi 1 sendok makan ya. Ya. Terus ininya, Yep. emulsifiernya. Hilangkan dahulu buah rambutan ini. Emulsifier Iya. nih bagi yang nggak tahu nih, emulsifier ibu bener Bu? Iya, betul. Nah selanjutnya dikocok ya Bu ya. Iya. Ya, dikocok. Pakai speed rendah dulu. Ya, kita rendah. Ini nggak ada harus mutar Satu arah gitu searah, nggak ada. nggak. Oh bebas aja gitu. Bebas Yang aja. penting halus Bu. Iya. Yang penting halus. Nanti Oh, sampai ibu. sampai rata aja. Ya. Ini nanti Kelihatannya gampang ya Bu ya. gampang. Bener. Beneran. Cuma mungkin orang ribetnya karena rumit ngelihat motifnya kali ya. Iya, Jadi udah karena- banyak nyerang duluan. Ya. Iya, nanti dia putih. Oh nanti dia pucat akan menjadi warna putih. dan kaku.
Diaduk sampai kaku. Tadi kayaknya saya lupa masukin garam, tapi sebenarnya saya udah masukin sih di terigunya. Ya jadi kalau misalnya ada yang Garamnya sejumput aja, sedikit sejumput, aja. garamnya sejumput. Oke. Diaduk. Kita aduk terus ya, jangan lupa ya. Bagi ibu semua yang dan bapak nih, untuk yang di rumah mengaduk sampai dengan kaku. Nanti apakah bisa dibalik Bu? Gini nggak bakal tumpuk ke bawah? Enggak, kita berani ya? bukan. Nanti itu. Itu biasanya buat putih telur. Oh, buat putih telur ya. Kelihatan kakunya. Ini kira-kira kalau buat di rumah nih estimasinya berapa menit Bu untuk ngaduk ini nih? Kadang tergantung mixernya juga. Oh gitu. Tapi ini kan kita pakai speed yang rendah kan? Ini pakai yang tinggi sama. Oh, Tadi yang tinggi, rendah itu di awal aja Oh, biar di dia awal. tuh nggak tepungnya tuh nggak terbang. Iya. Nah, Jadi di awal kita menggunakan speed yang rendah, kemudian ketika sudah mulai agak menyatu, kita bisa menggunakan speed yang agak cepat, ibu-ibu semuanya. iya. Diaduk. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Ini udah Celup Sariwangi asli. Lihat ya, ini Bu. Coba Bu dilihatin. Ya. Sudah terlihat agak kaku. Biasanya warnanya juga putih dia. Iya. Ini sudah bisa selesai atau gimana Bu? Selesai. Bisa selesai, bisa dicopot mixernya. Kita bisa langsung mewarnainya. Ini saya pindahkan dulu ya. Kadang kalau misalnya untuk pesanan kita bisa tanyain dulu ke customer requestnya, ada request warna enggak gitu. Kalau batik kan memang kadang yang agak ribet itu untuk motif tertentu pakem-pakemnya ada, tapi kan sekarang udah apa ya namanya? Udah Iya sekarang kayak modern gitu, kayak banyak orang Iya. tuh kayak pengen nih, coba batik ini misalnya kita mau warnanya beda nih dari Iya, biasanya iya. gitu kan. Heeh. Nah banyak juga ternyata ya Bu yang pengen warnanya beda gitu Iya. dari batik biasanya. Makanya paling kita kembalikan lagi ke Customer ya. Kita aduk rata dulu. Jadi aduk. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pewarnaan ya. Kalau ada dulu waktu awal-awal saya belajar batik itu untuk mewarnai, jadi adonannya tuh dimasukkan ke dalam sini ke piping bag ini, terus langsung diteteskan pewarna. Bisa Oh, sih sebenarnya bisa. untuk kalau males-males nyuci nggak ada asisten. Tapi nanti saat kita Pindahkan ngebatiknya ke sini. itu karena dia ada pemanasan dari tangan jadi lebih cepat cair adonannya. Oh. Jadi nanti di batiknya itu hasilnya tuh nggak agak meleber, nggak Iya, tegas gitu. Jadi kalau saya pakainya mending yang kita pakai mendingan Jadi iya, kita pakai ngalahin wadah capek. kecil ya. Terus nanti bisa dicampurkan dulu di Iya. wadah kecil, baru dimasukkan ke dalam plastiknya gitu. Jadi ibu-ibu semuanya. Tidak sulit. Ini untuk jadi sesuai aja, misalnya pakai motif ini atau Kemudian di sini yang ini kaung juga Nah, ini bisa. ada Mau yang mana? motif apa Kaung. ini? Kaung. Mau yang mana? Motif kaung. Kayaknya yang ini aja dulu bagus. Yang ini aja kaung ya. Sama aja sih yang bagus tradisional dua-duanya. ya. Oke, ini biasanya pakai mau yang motif sogan. Sogan biasanya yang masih tradisional putih, coklat, hitam gitu. Iya deh yang itu Tradisional iya. aja. Heeh. Oke. Berarti warnaannya kita masukkan dulu biar lebih gampang masukinnya. Ya bisa dimasukkan adonannya ke dalam Iya, plastik. disesuaikan ataupun aja misalnya untuk wadah. banyaknya. Oh iya gitu. Tapi bisa 2 kali nggak Bu? Misal ternyata nanti kurang nih. Bisa. Gitu. Oh bisa jadi bisa 2 kali. Ibu-ibu Iya. semuanya yang di rumah nih bisa dipraktekkan nanti kalau misalnya ini kurang bisa ditambah lagi. Iya. Kita buat adonan baru lagi. Iya, betul. Kita simpel biasa aja. Karena ini warnanya putih, jadi karena Nggak, adonan jadi juga langsung putih, ya. jadi bisa langsung nih. Nggak perlu pakai pewarna ibu-ibu semua.
Ya, kita bisa langsung menggambar ya Bu ya. Iya. Bahasanya menggambar. Iya, ngelukis ya. Oh iya, melukis. Sekarang kita lanjut ke pewarnaan untuk coklatnya ya. Iya. Kita buat yang slogan hari ini. Kita sekarang mau bikin warna coklatnya nih. Semuanya nih para peserta jackpreneur, kita mulai masukkan adonan yang warna putih ini. Nanti ditambahkan dengan pewarna ya Bu. Iya, pewarna. Nah, pewarnanya nih Bu, semuanya harus yang memang untuk makanan ya Iya, Bu ya. khusus Jangan untuk makanan. sekali-sekali menggunakan pewarna lain. Kita gunakan untuk pewarna makanan seperti itu ya Bu ya. Untuk pewarna juga kan sekarang banyak yang bukan pakai apa namanya, bukan ada pipetnya ya, ada yang itu biasanya agak langsung susah. aja langsung dituang Itu gitu. takutnya kalau Bleber kebanyakan, iya, gitu. Oh, rasanya biasanya pahit nggak sih Bu kalau misalnya kebanyakan Pahit pasti. warna gitu? iya pahit. Oh, kalau ada Jadi kita pipetnya tinggal ditetes terus satu gitu ya Bu. Iya. Iya. Kita ini dulu sampai Selanjutnya nanti bisa warna yang diaduk sampai warna yang ingin. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. sudah berubah warna sepertinya tuh Bu. Kayaknya kurang ini Kurang ya. coklat deh Bu, Iya. kayaknya kita perlu tambah lagi. Jadi ini Tambah sesuai lagi. selera nih. Kalau misalnya ibu-ibu semuanya mau warna coklatnya yang memang pekat, bisa Iya. ditambahkan lebih banyak warna coklatnya. Nanti kalau udah terbiasa jadi tahu padu padan warna. Oh iya. Oh, warna ini bagus nih gitu. Jadi semuanya tergantung selera nih dari Iya. ibu-ibu semuanya. Kalau misalnya yang nanti misalnya kita untuk jualan atau sebagai entrepreneur, ya nanti sesuai dengan requestan dari yang mau beli nih. Kalau misalnya dia nggak mau warna coklat, bisa warna lain ya Bu ya? Bisa Sekarang misalnya udah batiknya hijau banyak. dan lain sebagainya gitu. Yep. Kalau Kadang memang- untuk pewarnaan juga ada yang ragu-ragu. oh iya, jadi mendingan Kalau pewarna sedikit-sedikit atau gimana Bu? sedikit bisa. Terus untuk kalau pewarna ini kan warnanya paling yang standar. Kalau saya suka padu padan warna. Oh gitu. Iya, misalnya mau yang lebih pekat lagi bisa dicampur coklat sama hitam Oh iya iya. gitu. Jadi warnanya, pakai pewarnanya nggak terlalu banyak, tapi warnanya juga nggak pasaran. Kayak kalau misalnya dalam gambar kayak gradasi gitu ya Bu ya, Iya. perpaduan warna misalnya biru sama kuning atau misalnya hijau sama kuning jadinya biru gitu Iya, kan. iya. Bisa juga diterapkan di Bisa. sini ibu-ibu semuanya nih. Mau Yang dapetin dulu jago misalnya cuma gambar di punya, sini bisa. iya, kita cuma punya warna sedikit juga, atau kalau Iya. misalnya mau dibuat gradasi ini udah jadi nih. Iya. Kita mau yang softnya bisa nanti Ditambah warna ini lain. sedikit kita taruh ke tempat lain, nanti ditambah adonan putih kan Oh, jadi iya, iya. turunan warna ya. Iya betul sekali. Oh, berarti sangat bermanfaat banget nih Bu, Iya. pelajaran dulu menggambar Iya, benar. bisa diterapkan Benar. di sini gitu kan. Bener itu kepake. Iya. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan. Ya, Ataupun tambah lagi warna bila coklat. sulit, belum musimnya, kita dapat menggunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi. Ya, warna coklatnya sudah cukup seperti ini. Coba ditunjukkan Bu. Sesuai Ya. selera ya, balik iya, lagi ya. sesuai selera. Jadi kalau misalnya ada yang mau lebih coklat sih, itu tergantung selera ibu-ibu semuanya di rumah nih. Mau gimana gitu. Ya, kita bisa langsung masukkan ke dalam plastik ya, Bu. Ya, selanjutnya ibu-ibu semuanya, para peserta Jackpreneur 2020, kita mulai menggambar nih. Nah, karena memang posisinya kita cari posisi nyaman untuk menggambar, kita saat ini kita duduk aja nih, biar lebih enak dan lebih lancar nih untuk gambarnya. Silakan Ibu. Iya, untuk ini saya kasih tahu ini sedikit ya. Jadi diusahakan untuk patronnya itu tidak melebihi atau ngelekuk apa ya, nggak pas. Oh, jadi yang mendingan, harus mendingan kayak gini kan saya agak lebih agak kurang gitu agak ya. kurang. Jadi Oh. nanti saat Digulungnya. saat jadi setelah dikukusnya itu batiknya tuh nggak keriting. Nggak Oh betul, iya iya. mengurangi itu. Daripada kalau misal kertasnya Iya, kelebihan agak susah. atau kertasnya melipat nih, lebih baik jangan Bu, hindarkan yang melipet. Iya, mending lurus aja.
Jadi ini kertasnya udah cukup segini ya. Itu Jadi kenapa dia sih Bu kertasnya 2? Ya Masa? karena kita pertama Dilapisin. karena kita nanti menggambarnya di atas Oh, di rotinya. atas kertas Jadi, rotinya. menjiplak. Oh, menjiplak. Kita jiplak aja. Belajar lagi nih dari pelajaran sekolah yang biasa suka ngejiplak, Kepake ya, dipakai waktu di sekolah sini. jangan. Gitu. Ya, sekarang kita mulai ya. Ya, ini ngegunting. contoh tadi plastik. Plastik segitiganya itu tadi dari semua baru, cuma pas masukin saya nggak ngehin ini dia nggak utuh ya. Oh, iya, jadi kayak iya. udah ada kepotong. Nanti kita buat lainnya pakai yang ini aja, pakai warna coklat. Jadi cara guntingnya nih, ini kan ada garis Garis ada lurus ya. garis lurus, kita ikutin aja. Jadi jangan berlawanan untuk guntingnya. Jadi nanti dia Jangan nggak, gini. iya. Nanti kalau kita guntingnya nggak searah dengan yang garis lurus, hasilnya di garisnya nanti kurang bagus. Oh iya gitu. Ini kita kecil dulu. Jadi yang tadi garisnya ya, Iya. sedikit aja. Jadi nanti dia hasilnya lurus gini. Oh. Kan beda dia sama yang ini. Yang itu agak mencong gitu ya, Putih ya. Ini bisa nanti kita Potong biar gunting lurus. ratain, tapi mungkin keluarnya agak lebih besar. Nah ini fungsinya tisu. Jadi sebelum saya nyoret di patronnya, saya ngecek dulu biasanya gini. Ini lebih enak sebenarnya tisunya biar nggak boros, pakainya sih yang kecil. Oh. Kalau yang kecil kan nggak kebuang banyak ya. Kalau kayak gini Nggak paling- mubazir. Ya, nggak mubazir. Nggak mubahir. Salah ya. Bener. Ini ini. Oh, ini untuk tester nih. Iya, sampai nih kalau kayak gini kan beda, walaupun sama-sama ulang ya, walaupun sama-sama ngeluarin tapi posisi plastiknya masih belum enak, Iya. hasil keluarnya tuh keluarnya juga Oh keren. iya iya. Paling saya suka ini biar dia lebih enak. Nah, ini udah bisa. Oke. Ini nggak lepas dari tangan gitu tisunya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Biasanya, kok saya jadi lupa istilahnya ya, ini kita buat titik-titiknya dulu. Titiknya nih saya yang tengah aja biar ini ya. Contohnya posisinya nih tegak lurus. Iya. Jadi nanti hasilnya saya suka berkreasi sendiri, saya bikin yang titiknya 3 ya. Jadi dia tempelin, tekan sedikit, angkat. Jadi nanti dia hasil jadinya buletannya rapih. Oh. Gitu. Coba lagi. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kalau Kemudian untuk di sini di untuk batik membuat juga saya menyiapkan mungkin air kalau panas ini dan sama kayak kita buat garis, asli. Ibu? biar nggak kelihatan terputus, biasanya diharuskan lebih baik tuh satu tarikan nafas. Jadi nggak ada yang Nggak patah-patah iya gitu nggak ya, Bu, ya? patah-patah. Misalnya kayak gini nih, contohnya dia kan nggak sempurna. Iya, itu dia pengen Bu. Fungsinya cotton bud ini buat menghapus Oh. gitu. Kalau misalnya ini kok jadinya bleber, dihapus aja gini nggak apa-apa, diangkat. Ini nggak masalah. Oh, bisa. Jadi nggak buang-buang kertas. Kayak gini kok kayaknya saya masih belum sempurna ya, Iya, belum terus bagus. dibuang. Sayang kan. Oh, iya. Nah, itu kan buat ini juga nambah modal lagi, Iya, walaupun betul Bu. kelihatannya sedikit murah gampang. Ini mendingan dihapus aja, nanti kita perbaiki lagi biar lebih bagus gitu. Ya, semuanya untuk peserta Jackpreneur 2020. Saat ini kita sudah selesai untuk menggambarnya ya Bu, atau untuk membatiknya. Selanjutnya apa nih Bu tahapannya Bu? Ini sambil nunggu kita buat cake-nya, sambil dipanaskan dulu plakatnya atau dandang. Kalau nggak Dandangnya. punya plakat itu nanti bisa tutupnya di pakai serbet bisa di alas serbet kain. bisa, Tapi iya. kalau udah plakat nggak perlu. Iya. Sambil nunggu nanti kita buat proses cake-nya.
Ya, Ya. ini bisa dimasukkan ke dalam. Kita tunggu mendidih Oh, mendidih dulu. dulu. Jadi sambil nunggu mendidih kita siapkan bahan untuk cake-nya. Ya, nanti ini kira-kira kalau untuk dimasukkan ke dalam itu berapa menit? Kurang lebih 5 menit sampai 7 menit. Iya. Untuk batiknya nanti baru ditimpah dengan bahan cake-nya. Oke. Gitu. Nah, setelah tadi kita sudah selesai untuk membatiknya, tahapan selanjutnya kita untuk membuat bulu batik apa nih Bu kira-kira nih Bu? Ini yang pertama kita pecahkan telur dulu ya, masukkan Iya. telurnya. 2 rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini Ini pembuatan untuk bolunya nih, untuk semua peserta ibu-ibu nih ataupun bapak-bapak yang ada di rumah. Ini untuk selanjutnya adalah pembuatan bolunya yang ada di dalamnya, gitu. Kita menggunakan bahan-bahan yang kedua tadi. Iya. Jadi 3 telur utuh ditambah 3 kuning telurnya aja. Kuningnya aja Bu. Iya. Ada juga yang full semuanya sih. Jadi nggak usah dipilihin tuh yang Iya. tiga butirnya Iya. lagi langsung Tapi semuanya. dia aja. komposisinya biasanya pakainya bukan butter, pakainya Oh. santan. Gitu. Oke, terus masukkan gula. Oh, ini kita pasang dulu ya. Kalau pakai mixer stand juga bisa, yang mixer tangan. Ini emulsifiernya masuk. Tadi 15 gram ya. Emulsifiernya masuk. Ya, selanjutnya dia apa lagi Bu kira-kira? Kita- Dipasang dulu. Kita Terus pasang. stand mixernya dipasang. Ya. Tahap mulai dari yang speed rendah dulu aja. Oh, Ini jadi nanti- dimasukkan selanjutnya Iya. sekaligus mulai diaduk. Iya, Oh, iya ya. gulanya dimasukkan bertahap ya. Gula dimasukkan bertahap. Iya. Tujuannya apa sih Bu? Kenapa nggak langsung sekaligus? Kayaknya sih bisa rata juga sih, biar Oh. biar rata juga. Biar halusnya juga. Iya, bertahap. musimnya kita dapat menggunakan 2 Kita tunggu sampai ngembang ya. Nanti habis gulanya sama telurnya ngembang, nanti baru dimasukkan cairannya dulu. Cairannya. Cairannya. Jadi bahan-bahan yang cair Iya. dimasukkan lebih awal. Iya. Nah, nanti maizena, terigu dan susu jadi satu. Oh, Ini dicampur sebelumnya udah gitu. diayak ya. Oh iya. Ini nanti apa perlu diaduk di sini Bu? Enggak, Jadi nanti satu? Oh, itu masih aja di iya, dalam. di dalam. Untuk baking powdernya cuma sedikit aja, cuma seujung ini aja, seujung apa? Sendok, sendok teh ya. bisa juga Ah. dimasukkan ke dalam Iya. campuran. Ya bahan tadi bahan ada. keringnya. Iya. Kita cek dulu ya. Jadi untuk nentuin apa dia udah bisa dimasukin cairan apa belum itu kalau dari waktu agak susah. Jadi kan Oh, iya, iya. setiap mixer kecepatannya beda-beda. Berbeda-beda gitu. Ini udah bisa, kita kecilin dulu speednya. Kita masukkan cairannya secara bergantian ya. Susu sama butternya berbarengan, sedikit-sedikit. Maka kita masukkan terigunya, yang bahan keringnya kita kecilkan lagi ya. Juga dimasukkannya bertahap ya.
Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang Kita lanjutkan panas, pakai Iya, spatula, Bu. teh jeruk sari wangi. Tadi setelah bahan keringnya masuk, kita aduk balik aja. Ini apa harus searah atau gimana, Bu? Atau bebas aja sih? Jadi ambil setengah bagian, kita Setengah bagian diaduk. ya, gini aja. Oh, iya iya. Biar kalau ada endapan yang di bawah rata, nggak mati kuenya. Ini satu resep cake juga sama, bisa untuk dua Dua roll jadinya. iya, dua bolu gulung. Iya. Dua bolu gulung, dua bolu batik. Iya. Kita ambil timbangan. Oh, ini Karena timbang, kita Bu. timbang. Oh. Jadi satu adonan ini kita timbang. Kalau biasanya bagus enggaknya tuh dilihat dari segar telurnya. Jadi pengaruh juga nanti di ngembangnya, beratnya. Minimal itu kalau telurnya tahu dia bagus enggaknya, untuk satu loyang itu bisa kurang lebih 340 di atas 340. 300 di atas 340 gram itu udah kita bilang oh telurnya bagus, masih oke. Ini cuma karena tadi nggak ditimbang, saya lupa ukurannya. Biasanya kalau misalnya bol itu lebih enak kita timbang dulu sebelumnya, jadi nanti hasilnya tinggal dibagi dua aja. Iya, Bu. Ini kita langsung tiban ya. Jadi tadi habis diangkat nggak usah dimatiin kukusannya. Jadi karena nanti dalam waktu ini langsung ditaruh lagi Iya. di kukusan. Betul. 350. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, Kita ratakan ya. buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Ini nanti harus sampai halus banget Enggak atau? sih, nanti ini yang penting kita Soalnya kan ambil. pasti kalau ditaruh di itu di kukusan kan dia nanti akan menendang Iya. sendiri kan, Bu. Kita hentakan sedikit. Jadi jangan takut Oh, dihentahkan nih bagi Bapak Ibu. buat ngurangin udara yang di Udara yang ada di dalam dengan cara dihentak-hentak. Iya. Tapi jangan sambil marah ya, Bapak Ibu. pelampiasan. Nanti jadi rusak. Jadi kita kukus lagi Iya. kurang lebih 20 menit ya. Ya, tadi setelah dikukus, bolu batiknya sudah selesai diangkat di sini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana, Bu? Ini kita pakai strapnya di ini, pelan-pelan aja, sambil agak diangkat gini. Ini untuk sebelumnya berarti Ah. loyangnya nggak perlu kita balurin minyak goreng ataupun Nggak. apa gitu biar nggak lengket. Nggak usah. Oh, karena pasti otomatis nggak bakal lengket gitu atau gimana? Lengket sedikit, cuma Iya. kalau dioles belum pernah sih. Kemungkinan kalau dioles dia nggak lengket malah akan turun cake-nya. Oh, Belum coba juga. jadi tidak perlu dikasih minyak goreng pun sudah Iya. bisa lah ya, Bu. Setelah ini langsung kita balikkan, kita lepaskan. Kita lihat hasilnya. Tara, jadi. Nah ini kan tadi kertasnya nggak Oh dilepas. iya. Ini jangan dibuang, tapi diangin-anginkan aja. Nanti dipakai lagi bisa, Bu? Pakai lagi. Wih, bisa nih, hemat. Bapak Ibu ya. Kita Lihat ini sudah jadi. Kita kelihatan dari satu sisi. Jadi satu
ibu jari pegang ini, yang satu untuk nahan, karena Oh. takutnya ada yang lengket Iya, malah Ibu. rusak motifnya. Harus kertas roti atau bisa kertas lain nggak sih Bu? Bisa baking paper, Oh, cuma gitu. kalau ini kan apa, teksturnya kayak handuk. Gitu. Tapi kalau pakai baking paper kadang ada yang begini, nanti ada yang mengkilap, ya. jadinya nggak rata. Iya, jadi seperti handuk. Iya, kayak bludru. Bagus Ibu. Oke, ini kadang juga jangan dibuang, Bawa andukan Bu. bukan? Buat alas foto Oh, nanti. buat alas foto. Iya, Oh iya, bisa juga buat sih Bu foto ya. cantiknya. Nah, ini Oke, hasilnya ya. saya buat mandi Bu. Ini hasil sudah jadinya. Selanjutnya Kita bisa pakai- mulai digulung. Ya, kita balikan dulu. Oke. Mungkin satu tips kalau mau gulung itu kita perhatikan sisi mana yang khawatir, kan ada yang apa, nggak rata tadi nggak rata, ngeleteknya. oh iya. Jadi kita kalau ini sih mau digulung dari arah sini atau sini nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ada beberapa motif batik yang memang apa namanya, pakemnya itu. Misalnya kayak batik parang, dia posisinya harus berdiri. Jadi Oh iya, kita karena harus nanti tahu- jadi mengubah Iya, motif iya. dari si batiknya tersebut gitu ya Bu. Ya, selanjutnya kita mulai ini ya. Kita balikan dulu untuk menggulung. Ini aja. Oke, saya taruh bawah dulu. Hilangkan dahulu Ini masih agak hangat, nggak masalah sih. ataupun Terus Oles kita bisa butter. tambahkan Isinya topping, kita isi ya. topping atau gimana Bu? Nah, untuk fillingnya juga suka-suka. Jadi harga jual juga menentukan dari fillingnya. Oh iya. Jadi ada yang full buttercream, otomatis harga jualnya beda dengan tambahan, misalnya ada coklat, keju, mesis gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau sini, kalau saya cuma sedikit, jadi memang bukan makan buttercream. Gitu. Kan nggak semuanya suka, tapi balik lagi buttercream, sih. ya. Ini saya kasih buttercreamnya hanya untuk bantalannya aja sedikit. Nggak perlu banyak. Tipis aja. Oke, terus saya ambil sarung tangan dulu. Saya pakai keju aja untuk ininya, untuk apa, fillingnya. Saat menggulung batik agak-agak tricky juga, tapi kalau saya nyiasatinnya gini, dibanyakin di fillingnya, Diisi di dalamnya. jadi nggak patah. Oh. Jadi makanya batik saya gendut kayak yang bikin. ya udah gendut Iya. ini saya nih kayaknya nih. Bentar-bentar pembawa Sama, acaranya agak Bener ya, sama, bener. Ini Jadi caranya gitu, diisi Iya, di dalamnya baiknya. lebih banyak agar gulungnya bisa lebih baik atau tidak iya, patah. nggak patah. Makanya saya feelingnya lebih banyak kejunya ketimbang buttercreamnya. Iya. Ya, kita mulai, cuma pegang ini aja sih, ujung cara gulungnya. Oke, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah tinggal sedikit ini, langsung diputar ini. Hilangkan dahulu barang-barang tradisional, hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat menggunakan dua ramutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Yang gulung kita pakai scraper, dikenceng. Ini gini, masuk. Iya. Ini yang bawah, kertas yang bawah yang ditarik. Jadi dia ngunci kencang. Udah kencang. Tinggal digulung.
Ditunggu atau gimana Bu? Bisa langsung dicopot atau gimana? Ini kelihatan ya. Iya. Kalau saya jual ini utuh, jadi pinggirannya itu nggak ada yang ditrim atau Dipotong. dipotong. Iya. Jadi biar dia nggak mengkerut, ini saya ini dari sini aja. Jadi jangan mepet dari ujung bolunya, kayak gini aja. Berarti kayak kalau sampai mepet banget kayak rusak gitu. Jadi ya, iya, berarti ya? jadinya mengkerut. Udah, taruh aja. Ini kita masukin ke chiller dulu atau kulkas biar dia set, baru nanti kita kita Bisa wrapping untuk di di packing gitu. seperti itu. Biar set dulu. Ya, selanjutnya setelah tadi didinginkan di dalam freezer, kita bisa angkat untuk kuenya. Selanjutnya gimana nih Bu? Tahap Tahap akhir atau terakhir, gimana? Iya, kita packing ya. Kita buka. Bisa dibuka kertasnya. Ini sekali pakai sih kalau Oh, setelah saya. pakai, jadi Iya. bisa langsung dibuang aja ya. Kelihatan ya. Wow, sudah jadi seperti anduk kayak hantaran gitu bener-bener. Iya. Tapi ini kue loh sebenarnya. Ini saya pakai mika apa nih, plastik clipping ya. Iya, bisa. Bisa Yang dibeli biasanya nih di di tempat fotokopian, ibu-ibu semua bisa. Jadi kuenya nggak usah dipegang. Ya. Kita ambil posisi tengah aja. Wih, Oke. Tinggal di salatip. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, Kita singkirkan dapat dulu. menggunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian Tadi udah dibersihkan ya, karena memang buat produksi. air yang panas dan Oke. teh celup sari wangi. Saya taruh bawah dulu. Tinggal kita wrapping. Nggak perlu di wrapping, bisa langsung dimasukin ke mika juga nggak masalah. Kalau misalnya untuk pengiriman dekat, cuma memang khawatir kalau misalnya nggak di wrapping, feelingnya nanti kemana-mana. Oh iya, nanti Gitu, kayak malah misalnya jadi isiannya berantakan. ini bisa Sayang malah tumpah ngerusak. kemana-mana gitu. Lebih baik di wrapping Iya. biar tidak tumpah. Iya, Dalam kita artian tetap cari kondisi dalam utuh gitu. Kencengin aja. Ini tadi saya pakai kejunya kurang lebih 150 Oh, gram. 150 Jadi gram. hampir satu kotak Satu kemasan. kotak yang Iya. kecil gitu ya, Bu. Iya. Nah, Bu, kira-kira kalau misalnya di wrapping ini bisa tahan berapa lama nih, Bu, untuk pengiriman di luar kota? Kalau untuk pengiriman sih memang disarankan untuk yang sehari sampai. Tapi sampai. seandainya pun nggak ada yang sehari sampai, ini untuk suhu ruang bisa 4-5 hari. Bisa tahan 4 sampai Iya. 5 hari. 4-5 hari. Kalau misalnya memang mau pas ada pesanan banyak, ini Iya. bisa kita prepare sebelumnya karena ini tahan kurang berhari-hari lebih atau bisa berbulan, bisa ya, nyampe bulan, bisa, Bu? bisa nyampe Oh, bulan. itu kita nyimpannya di mana itu, Bu? Di freezer. Oh, di freezer. Di Jadi freezer bisa kita disimpan taruh di di freezer. itu aja di box donat. Yep, iya. Nah itu, jadi kan dia juga kan nggak kecampur bau yang lain ya. Syukur-syukur kalau misalnya memang punya freezer yang khusus untuk makanan. Kalau untuk kue ya, nggak campur. Pun kalau misalnya campur dengan yang lain, kondisi di wrapping begini masuk box donat aman insya Allah. Aman. Tapi nggak keluar masuk ya. Dalam artian hari ini keluar Iya. lama, ya itu yang Oh iya, ya. Jadi kalau misalnya memang buat jangka waktu yang panjang, kalau misalnya mau ditaruh di freezer, taruh aja nih. Jangan diambil, dimasukin, dikeluarin, dimasukin gitu ya, Iya. Bu. oke. Nah, Udah. selanjutnya kita bisa packing. Iya, kita Masuk, kasih pisau ya. juga. Kasih pisau. Lalu itu selesai jadi. Ini karena memang besar, gendut dia Iya. agak susah. Dimasukin, diangkat Iya. Ibu, bisa ditunjukkan.
Ini dia hasil Ini jadi hasilnya. kita untuk pembuatan kue bolu batik hari ini Iya. gitu ya. Kalau mau foto cantik juga, jadi alas yang tadi ini saya ini dulu ya. Ini bisa untuk difoto di ini. Sebagai alasnya Iya, tentunya. untuk di alasnya. Jadi bisa kan buat foto produk ya. Iya. Gitu. Jadi kita foto. Saya buka dulu. Ini juga ada beberapa nih yang sudah jadi, yang tadi ditaruh di freezer, kemudian bisa di packing lagi seperti ini. Iya. Ini yang terakhir. Ya, seperti ini sudah jadi. Ya, demikian untuk acara pelatihan membuat kue bolu batik di pelatihan kue basah dan kue kering Jackpreneur 2020. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.